Ini adalah satu dari 3 puskesmas di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Untuk melayani 40.000 penduduk di Sebatik, hanya ada 5 dokter umum dan 2 dokter gigi. Puskesmas ini pun melayani pasien rawat inap, tugas yang mestinya diemban oleh sebuah rumah sakit. Tapi tak ada rumah sakit di Sebatik. Tapi kalau terlambat. Di puskesmas ini pun hanya ada 1 ambulans yang bisa dipakai. Berkali-kali diajukan penambahan, tapi tak kunjung dikabulkan. Di musrenbang kita singgung, di segala macam pertemuan kita singgung. Jadi susahnya apa? Sini mobil ambulan ya dipakai posyandu, ya dipakai kita untuk orang jemput orang sakit, jemput orang melahirkan, dipakai juga untuk mayat. Di kesehatan ini sebenarnya lebih menarik ya. Kenapa? Karena di kesehatan korupsinya tidak hanya melibatkan pemerintah dan DPR, tapi juga melibatkan sektor swasta. Kalau modus paling banyak markup, objek yang paling banyak dikorupsi itu adalah alat kesehatan. Nah, alat kesehatan tuh ya macam-macam lah, alat beroperasi, meja operasi dokter gigi atau meja operasi dokter apa, atau peralatan bedah atau apa. Nah, yang kedua tuh pengadaan obat. Ya, obat ini seringkali di markup. Ya, kadang-kadang tuh obat di rumah sakit atau di puskesmas itu pengadaannya itu hanya sebagai seremoni saja. Kenapa? Karena obat yang lama itu masih ada. Ucapan Febri Henry memang tidak berlebihan. Lihat saja contoh lainnya ini. Sudah 12 tahun, Sugisman berdinas sebagai Mantri Kesehatan di Pusat Kesehatan Desa Jasa, Kecamatan Ketunggu Hulu, Kalimantan Timur. Ia mengeluhkan kurangnya tenaga medis dan obat-obatan untuk masyarakat di perbatasan. Jadi ini termasuk obat pribadi coba pribadi, Bu. Ini pribadi semua, Bu. Kita beli semua. Nah. Ini pribadi dibeli. Beli. Ada obat lingkar. Ini juga dibeli. Jadi bukan obat dari pemerintah. Ya. Kalau orang sakit harus membayar. Ya. Bapak kalau beli di mana, Pak? Di Sintang, di Setiabudi dan di apotek ya salah. Di apotek ini. Puskesdes ini juga tak memiliki fasilitas rawat inap. Padahal warga yang berobat datang dari pelosok-pelosok yang jauh dan tak memungkinkan mereka melakukan perjalanan pulang pergi. Salah seorang pasien ini menderita tuberkulosis, TBC, yang terpaksa ditampung di salah satu kamar dengan fasilitas seadanya. Sugisman ingin merujuknya ke rumah sakit. Tapi puskesdes ini tak punya ambulans dan sang pasien tak punya uang membayar transportasi. Ini bisa lihat kalau kita senter di tengah putih, yang sana mata hitam tuh. Ini adalah sepenggal kisah pengadaan barang dan jasa di tanah air, sumber korupsi terbesar di Indonesia. Masalah korupsi pengadaan barang dan jasa di daerah sebetulnya tidak jauh berbeda dengan di pusat. Bahkan beberapa pihak dari LSM, peneliti hingga pengusaha mengatakan bahwa sumber korupsi itu berawal dari pusat kekuasaan. Epicentrum korupsi itu sekarang ada di Banggar DPR dan juga DPRD gitu loh. Karena disitulah ditentukan alokasi proyek-proyek pemerintah yang diberikan kepada siapa, daerah mana, pemenangnya siapa. Jadi kekuasaan Banggar itu sekarang melebihi kekuasaan satu pemerintahan. Iya, sebetulnya di pemerintah ini atau di pengadaan barang dan jasa itu nggak ada yang namanya di Indonesia pengadaan barang dan jasa. Semua sudah diatur. Semua sudah diatur. Ini di korupsi itu terjadi di saat perencanaan. Di perencanaan itu sudah diatur pengusaha apa yang dia nitip apa di dalam program mereka itu gitu. Kalau pemerintah saat ini menyatakan bahwa mereka tuh punya yang namanya musrembang. Musrembang ini di tingkat SKPD ini dihabisin oleh
kepala dinas-dinasnya dihabisin atau dihabisin oleh kementerian. Sebelum itu mereka sudah bagi-bagi gitu. Rawannya dari mulai perencanaan, menyusun spek, dari HPS, kemudian dari penawaran, ya, sampai ke penandatanganan kontrak. Di HPS kita lihat aja kasus pengadaan itu. Kasus pengadaan itu cirinya pasti lebih mahal dari harga pasar. Jadi sebenarnya memantau pengadaan itu gampang. Ambil dokumen kontraknya, lihat aja harganya. Bandingkan dengan harga pasar dengan spek yang sama. Sebetulnya apa itu procurement atau pengadaan barang dan jasa? Menurut ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang atau jasa adalah sebuah kegiatan pengadaan yang anggarannya dibiayai oleh pemerintah. Selama ini, kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam konteks pembangunan di Indonesia adalah sektor yang paling rawan dikorupsi. Modusnya bisa dengan menaikkan harga pasaran barang atau jasa yang dibutuhkan, hingga mengatur pemenang sebelum tender dilakukan. Masyarakat Transparansi Internasional dan KPK juga merilis data yang menyebutkan bahwa tahun-tahun belakangan ini, kasus korupsi yang ditangani dan mencuat ke media, 80%-nya adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Sebetulnya, sejak kapan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa ini berlangsung? Dari penelusuran yang kami lakukan di awal-awal kemerdekaan bangsa ini pun, sebenarnya korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa telah marak terjadi. Di tahun 1955 misalnya, pejabat Orde Lama Ruslan Abdul Ghani ditangkap karena melakukan korupsi pengadaan surat suara pemilu. Nilainya tidak main-main. Dari kong kalingkong itu, Ruslan mendapat fee sebesar 1,5 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis di era itu. Ruslan ditangkap untuk berangkat ke airport Kemayoran karena kedapatan menerima amplop entah berikan $1.000 aja, zaman itu besar sekali tentunya. Itu ketahuan oleh Intel dan ditangkap langsung di airport. Tentu saja Bung Karno marah sekali sebagai presiden. Cerita lain yang tak kalah memalukannya adalah korupsi di Pertamina yang dilakukan oleh direkturnya sendiri, Ibnu Sutowo. Kala itu, Pertamina hampir mengalami kebangkrutan akibat pengadaan pabrik dan mesin. Namun, di rekening direkturnya, Ibnu Sutowo, kejaksaan menemukan uang dengan jumlah yang sangat besar. Orde Lama digantikan Orde Baru. Di awal masa itu, harapan masyarakat akan adanya perbaikan sangat tinggi. Namun, setelah ditunggu beberapa lama, nyatanya Orde Baru tidak lebih baik dari Orde Lama. Saya mendukung Soeharto untuk melawan Soekarno karena saya pikir Soeharto tuh maunya gulingkan Soekarno, kemudian dia mundur, silahkan demokrasi jalan gitu. Dia tinggal jadi penjaga. Gitu. Tapi Soeharto terus-terusan kan jadi penguasa gitu. Nah, saya waktu itu saya pikir saya mulai ngeritik Soeharto melalui koran, demokrasi dipulihkan segala. Makin lama Soeharto makin keluarganya terlibat segala korupsi. Dia semakin takut pada demokrasi karena dikritik banyak, bahkan orang yang ngeritik dia mulai dibredel gitu. Di perjalanannya, Orde Baru semakin tidak terkendali. Hampir seluruh proyek pengadaan infrastruktur pembangunan dipegang oleh keluarga dan kerabatnya. Sumber dari kekuasaan itu berasal dari istana. Siapa yang bisa mendayagunakan istana, dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, dari titik itulah kemudian orang
beramai-ramai merapat ke istana. Jadi yang mendapatkan keuntungan itu pasti adalah orang-orang di sekeliling istana, baik itu keluarganya, pengusahanya, atau kelompok interest lainnya. Nah, ketika sampai di istana adalah mereka kemudian menggunakan kekuasaan yang ada di istana untuk kepentingan mereka. Dari situlah muncul yang disebut dengan political corruption misalnya. Kenapa? Pada saat itu hampir sebagian besar kebijakan diproduksi oleh istana melalui keputusan presiden yang memberikan legitimasi untuk menguasai sebagian hajat hidup orang banyak, tapi tidak untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Misalnya saja dibuatlah tata niaga tapi dimonopoli. Data Masyarakat Transparansi Internasional menyebutkan setidaknya ada 79 kepres bermasalah dari total 528 kepres yang dibuat Soeharto tahun 1993 hingga 1997. Kepres-kepres ini melegitimasi pemberian fasilitas monopoli pengadaan barang, mulai dari jalan tol, proyek mobil nasional, pemberian fasilitas pinjaman, hingga pengelolaan kutipan pajak cengkeh. Nah, kepres-kepres ini ya kepres-kepres yang sifatnya ekstraktif gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan mengumpulkan dana politik bagi Golkar, bagi Orde Baru, atau tadi semacam tax holiday untuk kepentingan memfasilitasi konglomerasi. Jadi hampir sebagian besar korupsi-korupsi itu dilakukan di pengadaan barang. Dan di pengadaan barang itu jumlahnya itu juga cukup besar karena pada saat itu kan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu program yang sangat penting dan intensif dilakukan. Dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang kemudian belanja barang dan modal menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Nah, untuk itulah kemudian banyak terjadi pengadaan-pengadaan barang yang dilakukan dengan akuntabilitas yang perlu dipersoalkan. Jadi pengadaan-pengadaan barang itu yang tadi saya bilang dilakukan secara monopolistik, penunjukan langsung, atau sebenarnya prosesnya itu dalam tanda petik manipulatif. Saya dulu pengadaan itu pada masa Orde Baru saja gitu, tapi sekarang saya sudah tidak mau lagi gitu kan dan begini, yang saya katakan bahwa biasanya itu 10% untuk kita mendapatkan tanda proyek itu akan kita miliki. Tanda loh ya, tanda. Belum kita pegang, baru tanda, komitmen awal. Fee komitmen awal 10%. Proyek berlangsung, kita akan memberikan lagi nanti 10%. Begitu proyek selesai, kita akan berikan lagi fee antara 5-10%. Dari pengalaman Ismet, hampir separuh nilai proyek di zaman Orde Baru justru habis diperas kekuasaan. Anda bisa bayangkan kualitas jembatan dibangun untuk kualitas 100%, tapi dengan alokasi yang sudah dipangkas sampai 50%, bagaimana jadinya gitu loh. Jadi kalau saya sih jujur saja dengan kualitas jembatan Kukar gitu ya, yang runtuh itu, atau juga yang barusan ini di Jakarta jembatan apa itu, yang lagi dibangun itu gitu kan saya nggak kaget sih gitu loh, karena itu hal yang bisa dan biasa kita lihat di dalam praktek bisnis konstruksi gitu loh. Lembaga Anti Korupsi Dunia, Transparansi Internasional, bahkan menobatkan Soeharto sebagai koruptor terkaya di dunia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Soeharto dan Orde Baru tumbang di tangan masyarakat yang muak dengan perilaku korup penguasa dan kroninya.
Babak baru negara ini dimulai. Reformasi jadi simbol di mana-mana. Penataan kelembagaan negara dilakukan. Lembaga-lembaga pengawas dan penindakan korupsi dibentuk. Seluruh birokrasi direformasi. Nah, salah satunya itu birokrasi itu memberi nutrisi yang sangat kuat terhadap korupsi. Karena semuanya kan ingin jabatan, ingin penghasilan, ingin ini dan sebagainya. Sedangkan pegawai rendahan saja itu kalau nggak dikasih transport, honor itu nggak jalan, apalagi tender. Tender yang ada jelas itu. Kalau nggak dikasih, udah repot. Jadi kalau bicara tentang birokrasi itu anak kandungnya korupsi benar itu. Kalau saya bilang itu birokrasi itu rahimnya korupsi, terutama pengadaan. Nggak jalan sampai sekarang ini. Reformasi birokrasi itu nggak jalan. Yang reformasi yang dilakukan SBY itu salah saat ini. Jadi SBY itu dia melakukan reformasi, belum melakukan perubahan dalam struktural, dia udah kasih duit yang namanya remunerasi itu, gitu. Seharusnya melakukan reformasi dulu, kalau udah pelayanan publiknya udah baik, baru dikasih remunerasi. Ini enggak, ini remunerasi reformasi belum apa-apa, udah dikasih duit sama dia. Jadi di teman-teman di kementerian lembaga itu senang. Reformasi birokrasi itu bukan untuk pelayanan publik gitu loh, tapi remunerasi gitu. Wah, mereka makanya mendukung terus SBY itu gitu. Itu yang terjadi saat ini. Sebetulnya antara gagal dengan belum mencapai keberhasilan itu beda tipis. Tetangga dekat gitu lah. Ya. Dan reformasi birokrasi itu dipahami bahwa gaji itu naik. Ini yang salah paham. Pernyataan Bushro tampaknya tidak berlebihan. Korupsi masih terjadi di mana-mana. Bahkan kali ini pemainnya bertambah, politisi. Birokrasi di Indonesia ini birokrasi yang diatur oleh parpol. Oleh karena itu pengusaha ini harus dekat dengan parpol. Maka sumber dari korupsi itu sekarang semakin menguat. Pengusaha busuk, birokrasi yang mengalami krisis moral, aktivis parpol yang memang niatnya masuk parpol itu sudah bayangannya itu perut, jadi menghamba kepada kepentingan perut. Dalam terminologi Arab disebut dengan Abdul Butun. Abdul itu mengabdi, Butun itu perut. Sehingga sekarang kolaborasinya itu pengusaha kan 42% anggota dewan itu pengusaha. Sehingga ketika masuk proyek itu dia sudah bagi proyek. Dia keluar miliaran untuk dia masuk ke DPR, DPRD. Jadi itu sebenarnya untuk langsung melobi proyek yang terjadi sekarang. Bendahara partai di situ semua. Ya, Banggar itu ditempati orang bendahara partai. Iya, lihat aja DP3 ada di situ, dari itu semua bendahara partai. Najarudin kan Banggar. Iya. Penjarahan uang negara besar-besaran yang dilakukan di bidang pengadaan barang dan jasa memang sangat sistematis dan meluas. Kita bisa saksikan bagaimana episode Muhammad Nazarudin, politisi yang merampok uang negara dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Yang terkuak baru satu, proyek pembangunan Hambalang, yaitu pembangunan fasilitas olahraga menjelang SEA Games ke-26 yang nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Di gedung inilah tempat anggaran belanja pemerintah diajukan dan disahkan, termasuk anggaran pendidikan yang pada tahun 2012 ini hampir mencapai 300 triliun rupiah. Ketika mengajukan anggaran pemerintah, mereka markup volume atau markup harga. Dan itu kemudian karena mungkin sudah kongkal-lingkong dengan DPR, mereka sepakati itu. Ya kan? Dan ketika harganya melonjak, kemudian ketika dilakukan pengadaan barang dan jasa, mereka memarkup itu.
Ya misalnya ruang kelas yang harusnya harganya cukup 80 juta, itu dimarkup jadi 150 juta atau 200 juta misalnya begitu. Anggaran pendidikan yang besar itu tak semua terwujud dalam kenyataan. ICW justru menemukan sepertiga anggaran itu dikorupsi politisi. Ya bahkan di suatu daerah kami menemukan bahwa anggaran pendidikan itu dipakai untuk dana kampanye pilkada. Ya kan? Dan bukan tidak mungkin juga dana pendidikan di tingkat pusat dipakai untuk itu. Apalagi kami menemukan ada surat dari Komisi 10 ke Kementerian Pendidikan agar anggaran pengadaan buku dari DAK itu harus diperbanyak gitu dibandingkan anggaran fisik. Ya mungkin saja itu bisa jadi jual beli kebijakan begitu. Pernyataan ICW kami cek ke lapangan. Fakta yang kami temukan menunjukkan fasilitas pendidikan di perbatasan tak kalah memprihatinkan. Jauh dari hingar-bingar nasionalisme di Jakarta. Di SMP negeri di Kalimantan Timur ini, sebagian ruang kelas biasanya juga digunakan sebagai pemondokan para siswa yang datang dari pelosok-pelosok terpencil di luar desa jasa. Saat libur Natal seperti hari ini atau di akhir pekan, para siswa pulang ke kampung masing-masing dan akan kembali membawa bahan makanan seperti beras dan sayuran untuk dikonsumsi. Itu biasanya mereka memang masih di biaya orang tua kan, itu masih dikirim lah biasanya untuk seminggu sekali pulang gitu kan. Oh, ketika kembali ke sini mereka bawa bahan makanan atau? Iya, bawa beras, ya macam-macam lah segala sayur mayur mereka bawa. Pak Guru Dali pun menempati rumah ini bersama istri dan seorang anaknya, jauh untuk bisa dikatakan layak. Anggaran belanja pendidikan dan kesehatan seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti mereka. Tapi ironisnya justru bocor di sana-sini. Sejak awal reformasi, berbagai upaya untuk menekan korupsi telah dilakukan. Terobosan terpenting adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2003. Nah, ketika KPK itu dibentuk, akhirnya masyarakat tertuju pada KPK menjadi satu simbol pergerakan anti korupsi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, KPK sudah mencairkan ketabuhan bahwa tidak ada lagi orang yang kebal hukum. Menteri bisa ditangkap oleh KPK, gubernur bisa ditangkap, bahkan jenderal bisa ditangkap. Yang itu mustahil dilakukan ketika zaman Orde Baru. Peran KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi dirasa masyarakat cukup efektif. Banyak kasus korupsi besar, utamanya di bidang pengadaan barang dan jasa, diungkap. Aktornya mulai dari menteri hingga kepala desa. Namun, upaya KPK bukan tanpa halangan.
Dalam sejarahnya, KPK telah sering mendapat batu sandungan, mulai dari kriminalisasi pimpinannya, dianggap tebang pilih dalam menangani kasus, hingga ancaman pembubaran. Upaya pencegahan agar anggaran pengadaan tak lagi jadi sumber korupsi sudah dilakukan. Belum lagi upaya itu maksimal dilakukan. Serangan balik terus bermunculan. Perlu sebuah kekuatan besar yang terkonsolidasi untuk melaksanakan amanat reformasi melawan korupsi. Korupsi itu menjadi salah satu mandat yang paling fundamental dari reformasi. Salah satu mandat yang paling substansial dari reformasi adalah anti korupsi, pemberantasan korupsi. Karena ini mandat yang fundamental, ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh semua elemen dalam infra dan struktur kemasyarakatan. Masyarakatnya harus peduli, partainya harus peduli, lembaga-lembaga kendaraan juga harus peduli. Semuanya harus betul-betul peduli. Nah, itu yang mesti menjadi bagian penting. 14 tahun reformasi, Indonesia tak banyak berubah. Korupsi seperti tak teratasi.